Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Masih bersama channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini merupakan channel yang sengaja dibangun untuk berbagi ilmu, pengetahuan, dan juga belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai gerakan nasional revolusi mental. Kita sudah mengundang tamu istimewa, merupakan tim dari Gerakan Nasional Revolusi Mental, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Beliau adalah Ibu Lisa Kodrunada Munawaroh Wahid, tapi lebih terkenal dengan Ibu Alisa Wahid. Sebelum kita berbincang dengan beliau, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Ibu Alisa maupun dari Suyanto.id. Nah, tentu saja siapa Ibu Alisa? Ibu Alisa merupakan wanita yang sangat aktif, memiliki aktivitas di bidang sosial, kemasyarakatan, keagamaan. Dan bahkan beliau menjadi duta-duta banyak institusi yang ternama di dunia, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Saya bacakan CV singkat, karena kalau dibaca CV komplitnya kita nggak jadi ngomong-ngomong, ini banyak sekali. Jadi kita bacakan siapa beliau. Jadi beliau, Ibu Alisa Wahid, ini adalah seorang psikolog keluarga dan dikenal sebagai pegiat gerakan sosial dan pengembangan masyarakat. Nah, saat ini apa yang dikerjakan? Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Jaringan Gus Durian Indonesia dan sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, bidang kesejahteraan dan kebudayaan. Selain itu, Ibu Alisa juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Unilever Indonesia sejak bulan Mei 2021. Luar biasa. Dan juga beliau mendirikan Jaringan Gus Durian Indonesia pada tahun 2011 sebagai gerakan masyarakat sipil yang bekerja dalam isu strategis multikulturalisme. Jadi ini sangat tepat karena beliau sebenarnya adalah putri ideologis dan putri spiritual Presiden Gus Dur. Jadi luar biasa. Siap-siaplah, tentu saja gaya bicaranya akan mirip-mirip dengan Gus Dur. Jadi kalau Anda semua rindu akan Gus Dur, ikuti video beliau. Beliau adalah sangat-sangat Gus Dur ya, karena beliau mendirikan jaringan Gus Durian itu. Nah, bagaimana pengalaman di dunia bisnis? Tadi sudah saya katakan, beliau adalah Komisaris PT Unilever, Direktur Utama juga PT Bumi Sentra Rizal Rizky, maksud saya PT Bumi Sentra Rizky, itu untuk hosting. Komisaris PT Secure Indonesia, Code Outsource. Jadi wah, ini saya sampai membacanya salah-salah, Mbak. Jadi PT Secure Indonesia Outsource. Kemudian Direktur PT Amalan Baik, Komisaris PT NU Media. Juga aktif sebagai pendidik di perguruan tinggi NU di mana-mana, dan pokoknya banyaklah yang dikerjakan beliau. Dan ternyata masih muda, karena masih muda saya akan memanggil Mbak di dalam perbincangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Alisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Wah, luar biasa, Mbak. Saya menunggu jenengan bisa di channel Suyanto.id cukup lama. Jadi saya sabar supaya jenengan bisa rawuh. Ya punten. Cocok-cocokan jadwal nih ternyata nggih. Ya, jadi yang paling gampang saya jaring di jam 6. Insya Allah kalau jam 6 kan habis subuh pasti ada. Nanti kalau siang sudah nggak ada. Nah, ini kita di pemerintah kan ada Gerakan Nasional Revolusi Mental. Dan salah satu targetnya itu adalah kita akan menciptakan umat masyarakat yang memiliki toleransi beragama. Ini apa sebetulnya ini? Binatang apa itu toleransi beragama itu, Mbak? Gimana, Mbak? Ya,
matur nuwun. Yang pertama matur nuwun sudah mengundang saya untuk ngobrol dengan Prof. Suyanto, karena menurut saya ini sebetulnya kebalik ya, harusnya saya yang menginterview karena saya lebih muda, Prof. Suyanto lebih punya pengalamannya tentu baik dari sisi pendidikan maupun dari sisi birokrasi dan juga dari sisi tokoh masyarakat. Tapi mungkin ini karena kita bicaranya tentang tugas-tugas yang sekarang sedang saya emban gitu, jadi terkait dengan itu. Jadi kita kalau kita bicara revolusi mental dan kita bicara toleransi beragama, ini ada jembatannya itu di tengahnya, Prof. Gitu. Toleransi beragama tentu kita tahu ini orang sering gamang. Apa sih yang disebut dengan toleransi begitu, dan kemudian juga toleransi beragama. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa toleransi itu kurang tepat karena kalau toleransi kan kesannya saya mentolerir kamu ada gitu, atau kalian ada. Tapi sebetulnya bukan itu yang kalau kita menyebut toleransi di Indonesia, terutama toleransi beragama, itu kita membayangkan sebuah kehidupan bersama di mana kita keberadaan kita itu saling menguatkan gitu, bukan justru kalian harus berterima kasih karena saya mentolerir kalian ada gitu, bukan seperti itu gitu. Tetapi benar-benar menjadikan keberagaman itu sebagai kekayaan di mana kita saling mengisi dan saling memperkuat begitu. Nah, jembatannya itu adalah nilai-nilai hidup bersama kan begitu. Nah, di sini revolusi mental kemudian mengambil posisinya ya sebagai gerakan yang kita harapkan itu menjadi upaya untuk kita merumuskan atau meningkatkan nilai-nilai yang menurut kita memang nilai-nilai yang baik. Revolusi mental sendiri, kalau kita merujuk pada dokumen-dokumen awal kan ternyata terkait dengan 3 hal, Prof. Ya. Bagaimana memperkuat nilai integritas, nilai etos kerja, dan nilai gotong royong, atau urutannya saya ganti ya. Etos kerja, gotong royong, dan integritas, itu EGI kita menyingkatnya gitu. Nah, ini memang baru kita istilahnya revitalisasi lagi konsepnya. Dulu konsep awalnya bagaimana itu baru tahun lalu. Karena kadang kalau kita bicara revolusi mental terus kita bingung sendiri sebetulnya apa sih yang direvolusi, terus kemudian akan menjadi seperti apa kan begitu. Nah, ternyata kalau dari dokumen awalnya itu ini 3 hal ini. Bagaimana masyarakat dan penyelenggara negara itu memperkuat nilai-nilai etos kerja, gotong royong, dan integritas. Gitu. Nah, ini revolusi mental. Kemudian ada toleransi beragama. Kita bisa lihat bahwa sebetulnya toleransi beragama itu hasil atau buah dari 3 hal ini. Gitu. Gitu, karena kalau kita bicara hidup bersama, saling memperkuat, itu kan gotong royong, gitu. Kalau kita bicara tentang keberagamaan kita pasti bicara nilai-nilai yang luhur, dan itu terkait dengan integritas, begitu. Tetapi upaya aktif kita itu terkait dengan etos kerja, gitu. Jadi 3 hal ini yang kemudian harapan kita itu membawa kita kepada hasil, yaitu toleransi beragama sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan Indonesia. Nah, sedikit OOT tapi berkaitan gitu, out of topic tapi berkaitan. Saya ini kan juga menjadi tim ahli untuk penguatan moderasi beragama di Kementerian Agama. Di situ itu jadi revolusi mental dan moderasi beragama tuh sama-sama prioritas pemerintah untuk pembangunan kebudayaan, Prof. Gitu. Jadi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu punya 7 prioritas nasional. Prioritas nasional keempat itu adalah pembangunan kebudayaan.
Oke. Nah, di dalamnya ada revolusi mental, kemudian ada moderasi beragama. Gitu. Nah, ini saling terkait gitu karena bagaimana kemudian toleransi beragama itu terwujud, kerukunan umat beragama itu terwujud, itu sangat dipengaruhi oleh kualitas nilai-nilai yang kita hidupkan di dalam masyarakat. Gitu. Ya. Nah, disitulah kita membutuhkan gerakan revolusi mental ini. Bagaimana agar kita memang bisa bergotong royong secara aktif untuk menghidupkan nilai-nilai luhur kita yang membuat kita akhirnya bisa hidup bersama dengan baik gitu. Ya. Mungkin istilah kerukunan umat beragama itu lebih bisa lebih menggambarkan sebetulnya daripada toleransi gitu. Ya, karena kesannya kalau toleransi beragama itu ada yang mempersepsikan bahwa kita itu bisa melakukan kaidah-kaidah agama lain yang belum tentu itu sesuai dengan kaidah kita. Sehingga kerukunan umat beragama itu lebih bisa diterima kelihatannya. Tentu saja itu Mbak Alisa sebagai psikolog dan saudara-saudara pemirsa, Mbak Alisa itu dulu S1-nya di psikologi UGM dan juga profesi psikolognya juga di UGM. Nah, gimana caranya Mbak itu menjual mengenai produk-produk toleransi beragama itu kepada lapisan masyarakat yang berbeda-beda pemahamannya? Gimana Mbak? Itu memang kita perlu bekerja ya itu tadi ya dengan aktif untuk bahu membahu untuk merawat kerukunan karena itu tidak dengan sendirinya akan tetap demikian gitu. Kalau kita melihat Indonesia itu kan sebagai di tingkat global Indonesia itu sangat dihormati dalam konteks kerukunan umat beragama, selalu dianggap sebagai model begitu. Bagaimana umat itu bisa betul-betul rukun di akar rumput begitu. Tapi kalau kita melihat perjalanan sejarah bangsa gitu ya, itu kan kita tidak selalu bisa mengatakan bahwa otomatis begini gitu, bahwa akan selamanya begini. Itu bisa menurun gitu. Dulu mentor saya suka mengatakan begini, nggak ada yang namanya status quo gitu. Yang kalau kita tidak melakukan perubahan peningkatan, berarti pasti ada penurunan gitu. Nah, kita juga melihat itu ada sekarang ini misalnya polarisasi, kemudian politik identitas, kemudian juga paham keberagamaan yang lebih ekstrim dan eksklusif, itu kan juga berkembang. Dan terutama Prof, ternyata ini juga dipengaruhi oleh otonomi daerah, Prof. Gitu. Gitu. Ya, jadi identitas itu saya kira dengan adanya otonomi daerah itu saling beririsan. Orang kotak, tapi kalau kotaknya itu baik, bisa saling bekerja sama itu that's okay, baik. Tetapi kotak-kotaknya itu merupakan hal yang diametral, misalkan saja saling tidak mengisi atau bahkan saling bertentangan, itu yang menjadi bahaya. Yang kadang-kadang kebenarannya itu mencari-cari di dalil-dalil agama, itu yang bahaya. Betul. Itu, Mbak, ya. Gimana menurut Leres. Jadi kita melihat bahwa sebetulnya keberagaman itu kan sesuatu yang memang harus preservasi atau dilestarikan ya, dihormati, dihargai gitu, justru dirayakan gitu. Bahwa ada orang dengan latar belakang yang sangat berbeda-beda itu kalau di dalam Islam kita mengenal adagium perbedaan itu justru perbedaan, apalagi perbedaan pandangan para pemimpin itu adalah rahmat bagi umat. Kenapa? Karena ada kekayaan pemahaman, bisa dilihat dari sini asal ada sikap saling menghormati kan gitu. Tetapi saya boleh, kalau ini boleh ngambil contoh ya untuk contoh toleransi dan contoh bahwa perbedaan pandangan itu justru menjadi semangat untuk saling menghormati. Itu adalah kisah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Mas Kumambang yang dulu itu beliau berdua kan adalah
adalah pemimpin organisasi Nahdlatul Ulama, tapi mereka berbeda pandangan tentang kentongan, Oh gitu. ya, Apakah kentongan itu boleh atau tidak, gitu, ya. di apa namanya, dijadikan penanda waktu Sholat. sholat, Ya. begitu. Nah, Kiai Fakih Mas Kumambang itu berpandangan tidak boleh, gitu, karena itu apa namanya, beliau berpandangan nggak ada, ya cukup adzan, gitu. Sementara Kiai Hasyim Asy'ari boleh, karena itu kan dikiaskan sama dengan beduk, gitu. Wong beduk boleh, beduk kan juga penanda, kentongan Ya. juga penanda, gitu. Nah, tetapi beliau berdua berbeda pendapat, itu polemik sampai di media dan lain-lain, begitu. Ya. Tapi begitu Kiai Mas Kumambang, beliau berdua berbeda, lalu Kiai Fakih Mas Kumambang itu mau ke Denanyar, itu Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan murid-murid beliau dan juga masjid-masjid di apa namanya, takmir-takmirnya di Jombang, diberitahu bahwa memang betul pandangan saya adalah begini, tetapi kita harus menghormati Kiai Fakih Mas Kumambang, gitu. Jadi kita mengikuti beliau, begitu. Begitu juga sebaliknya, gitu. Ketika Kiai Hasyim Asy'ari itu akan berkunjung ke Gresik, itu Kiai Fakih itu mengumpulkan pengurus-pengurus masjid dan menyampaikan pandangan bahwa kita harus menghormati, gitu. Nah, itu sebetulnya kalau ada sikap saling menghormati, nggak menang-menang sendiri, itulah yang kita sebut sebagai kerukunan. Nah, ini saya mengambil contoh justru kerukunan internal umat beragama, gitu ya. Jadi kita nggak boleh berpikir hanya bahwa kalau kerukunan umat beragama itu berarti berbeda agama, itu, tetapi bahkan di dalam agama yang sama pun kita mengenal ada perbedaan-perbedaan, dan itu bisa menjadi indah karena justru kita kemudian saling memperkuat, tidak saling menegasikan. Sementara sekarang dengan kondisi global ini, Prof, sebetulnya jadi tantangan kerukunan umat beragama ini bukan hanya di Indonesia saja, secara global kan memang kita menghadapi, ya. Jadi ternyata lebih banyak itu kaitannya dengan mayoritarianisme, Prof, begitu. Perasaan bahwa kami mayoritas, karena itu kami berkuasa dan kalian harus menuruti, gitu. Jadi misalnya di Myanmar itu berarti mayoritasnya umat Buddha, di India mayoritasnya umat Hindu, di Indonesia mayoritasnya umat Islam, begitu ya. Dan itu kemudian ada sikap itu tadi menang-menangan, gitu. Dan ini jadi tantangan kita bersama. Di Indonesia sendiri juga begitu. Tadi saya sampaikan soal otonomi daerah, karena otonomi daerah itu membuat kotaknya lebih kecil, kan. Jadi mayoritas minoritasnya itu mayoritas lokal dan minoritas lokal, begitu. Karena itu kita mengenal beberapa kasus, ya, insiden misalnya di tahun 2020 misalnya di mana namanya, di Minahasa Utara, ada musola yang itu tidak mendapatkan izin sampai 15 tahun kalau saya tidak salah, itu tidak mendapatkan izin, dan ketika warga muslimnya itu menggunakan balai desa, itu kemudian dilarang oleh mayoritas. Begitu juga dulu di Bali juga sempat ada larangan siswi muslim itu berjilbab ke sekolah, nggak boleh, untuk menghormati umat umat Hindu mayoritas. Kemudian di beberapa area yang lain karena mayoritasnya umat Islam, kemudian pendirian rumah ibadah gereja atau wihara itu mendapatkan kesulitan, misalnya gitu, karena mayoritasnya umat Islam. Jadi ternyata lebih dekat ke mayoritas minoritas itu. Di India undang-undangnya, undang-undang kewarganegaraannya sampai membuat ada protes besar-besaran karena mendiskriminasi umat Islam, begitu ya. Jadi kaitannya lebih banyak ke sikap mayoritas minoritas, bukan pada ajaran agamanya, begitu. Karena ajaran agamanya ternyata ya justru mengajarkan untuk rukun, saling menghormati, begitu, Prof. Jadi lupa ajarannya, ya, bahwa misalkan saja dalam Islam itu ada rahmatan lil alamin. Ini lupa. Dan ternyata kampung saya sudah merupakan moderasi dari sikapnya Kiai Fakih dan Kiai Hasyim Asy'ari tadi, Mbak.
Di tempat Oke. saya, langgar saya di Magetan sana sudah pakai kentong dan beduk Mbak itu. Jadi Alhamdulillah. duk 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 duk. Wah, luar biasa. Nah, Oke. Mbak, ini pertanyaan terakhir, Pak. Jadi apa sih bahayanya kalau kita itu tidak bertoleransi dalam beragama itu? Kira-kira apa itu dalam jangka panjang secara psikologis misalkan saja? Gimana, Pak? Jadi karena toleransi itu buah dari sikap adil dan sikap saling menghormati, maka sebetulnya kalau kita tidak bisa bertoleransi itu artinya kan kita tidak bisa bersikap adil dan juga tidak bisa bersikap menghormati satu sama lain dan apalagi bekerja sama, Prof. Gitu. Jadi gotong royong misalnya yang selalu menjadi ikonnya Indonesia, itu bagaimana bisa terwujud ketika kita tidak bisa bersikap adil dan tidak bisa bekerja sama, dan itu karena kita tidak bisa saling menghormati, begitu. Jadi menurut saya kalau kita bicara tentang toleransi, sekali lagi toleransi itu ya buah sebetulnya, dia bukan apa namanya kegiatannya itu sendiri, tetapi lebih dari itu adalah soal adil dan soal gotong royong, begitu. Nah, terus apa dong? Ya cita-cita kayak kemerdekaan Indonesia itu tidak akan tercapai, Prof. Kalau kita tidak bisa menjaga kerukunan umat beragama, karena tidak bisa adil, tidak bisa gotong royong, tidak bisa bekerja sama ya. Saya tahun lalu membaca tulisan Gus Dur yang membuat saya jadi memperkokoh pandangan saya terhadap Indonesia, begitu, ketika beliau menuliskan begini, bagi banyak negara di dunia cita-cita kemerdekaan itu adalah kemakmuran dan kedaulatan, gitu. Yaitu cita-cita kemerdekaan, gitu. Kenapa negara itu ada ya untuk kemerdekaan dan kedaulatan itu sendiri dan juga kemakmuran. Tapi Indonesia berbeda. Indonesia itu karena ternyata Indonesia itu meletakkan keadilan dan kemakmuran. Makanya dulu saya sering mikir kan, kenapa ya Indonesia tuh kok adil, makmur, sentosa. Kenapa kok ada adilnya gitu, kan nggak nyambung gitu. Saya dulu sering berpikir gitu. Nah, di dalam tulisannya Gus Dur menganalisis, menyampaikan pandangannya bahwa ini pasti dipengaruhi oleh ajaran agama gitu. Karena agama-agama itu membawa nilai keadilan selalu gitu. Nah, bayangkan ketika kita sumber spiritualitas kita, bahkan sumber cita-cita kehidupan berbangsa kita adalah ajaran agama, dan itu adalah keadilan dan kemakmuran, maka wajib bagi kita kemudian untuk berlaku adil. Kalau kita nggak bisa berlaku adil, maka ya cita-cita bangsa dan negara kita ya tidak tercapai gitu. Termasuk adil dalam kehidupan beragama, yang itu buahnya adalah toleransi. Toleransi, ya oke lah. Baiklah Mbak, jadi sudah banyak hal kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menginspirasi para generasi muda, para siswa, mahasiswa, dan juga para politisi saya kira. Dan terima kasih Mbak Alisa atas kehadirannya di suyanto.id. Kita ketemu minggu depan Mbak Alisa untuk membicarakan kerukunan beragama ini supaya menjadi lebih mencerdaskan para generasi muda kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.